teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad melawan kufar itu fisabilillah. Tapi kalau jihad untuk melawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hadza fisabilil syaitan, bukan fisabilillah, saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam Besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan. Betul atau tidak? Beliau datang berangkat. Laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar Front Pembela Islam, laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya, apa, saudara? Memang sudah sangat keterlaluan sekali atas penyerangan yang terjadi di pengajian Imam Besar HRS, sebagaimana mengatasnamakan Wali Songo. Namun kelakuan tak sama dengan Wali Songo. Karena kita ketahui bersama bahwa Wali Songo faktanya merangkul umat. Islam bukan justru memusuhi dan memerangi sesama Islam, umat semua, maka perlu kita ketahui bersama dengan apa yang disampaikan dan juga dijelaskan oleh Habib Hanif. Sebagaimana kejadian yang memang telah terjadi, maka oleh karena itu, umat semua bisa mengambil pelajaran dan juga tanggapan. Dan tentunya bisa membedakan antara kebenaran dan bukan. Dan tentunya, silahkan berikan tanggapan di kolom komentar. Tentunya dengan kata-kata yang baik dan juga sopan. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe-nya terlebih dulu. Selengkapnya harap simak dengan baik agar kita paham. Teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad melawan kufar itu fisabilillah. Tapi kalau jihad untuk melawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hadza fisabilil syaitan, bukan fisabilillah, saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam Besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan. Betul atau tidak? Beliau datang berangkat. Laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara. Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang.
Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar Front Pembela Islam, laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah, dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya, apa sudah? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam. Ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam. Ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah. Ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami gak ridho ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo, bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Saudara, kami umat Islam, kami dari Front Muslim Islam, kami santri-santrinya membesar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim saudara. Idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kepak. Kira-kira kalau besok ada yang mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tabligh akbar para habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap jaga pengajian, siap jaga majelis-majelis taklim. Takbir, takbir, takbir. Shallu ala nabi. Makanya saudara, saya ingin membacakan sikap. Saya ingin membacakan sikap dari DPP FPI, saudara. Kebetulan guru kita Kiai Wawan, Fadol, Kiai Wawan di sini, Kiai Wawan. Beliau saat ini sudah resmi diangkat sebagai ketua DPD FPI Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau bersama jajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam melanjutkan perjuangan. Amin ya rabbal. Maka saya pengen bacakan sikap dan kronologi tentang apa yang terjadi, karena media sebagian ada yang keliru di dalam memberitakan. Saya nggak tahu apakah memang sengaja keliru atau menggiring opini atau tidak sengaja, seolah-olah digambarkan bentrokan, padahal yang terjadi bukan bentrokan, saudara. Yang terjadi, imam besar lagi tabligh akbar dijaga oleh laskar, tempat tabligh akbarnya diserang. Berarti itu bentrokan atau diserang? Beda atau sama? Beda, saudara. Dan ini ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Kita minta supaya aktor intelektualnya ditangkap, saudara. Maka kita pengen sama-sama bacakan. Dengarkan baik-baik pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tentang penyerangan oleh gerombolan PWILS terhadap pengajian di Pemalang yang dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan kejadian penyerangan yang dilakukan gerombolan PWILS kepada masyarakat
yang menghadiri acara keagamaan berupa tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab pada hari Rabu malam 23 Juli 2025 sekitar jam 22 WIB dengan membawa kayu, pentungan, bebatuan dan senjata tajam. Kami bisa buktikan bahwasanya mereka datang membawa senjata tajam dan laskar-laskar kami sebagian menjadi korban kena sambetan senjata tajam mereka. Sudah. Mereka bawa senjata tajam yang akhirnya menyebabkan sekitar 7 warga terluka dan sangat membahayakan ribuan jamaah, terutama ibu-ibu dan anak-anak yang hadir pada acara tablik akbar tersebut. Maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Forum Persaudaraan Islam menyatakan, satu, mengutuk keras gerombolan PWILS yang telah secara nyata melakukan tindakan melawan hukum dengan menyerang acara keagamaan tablik akbar sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka sebanyak 7 orang dan membahayakan nyawa ribuan peserta tablik akbar yang di dalamnya termasuk kaum ibu dan anak-anak. Saya mau tanya, FPI mengutuk keras terhadap perbuatan mereka. Masyarakat Ciamis setuju atau tidak? Dengan kutukan ini setuju atau tidak? Yang kedua, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS kepada acara keagamaan di Pemalang dilakukan terencana secara sistematis yang dapat diketahui lewat tersebarnya di media sosial surat permohonan pengerahan pasukan nomor 48 garis miring PWILS PM garis miring ke-7 2025 tertanggal 12 Juli 2025 yang pada pokoknya terang-terangan menunjukkan niat jahat meminta bantuan pengerahan pasukan dari sesama gerombolan PWILS dari Batang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, Pekalongan, Kota Pekalongan dan Brebes untuk melakukan penghadangan dan penolakan acara keagamaan tablik akbar yang dihadiri oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang ditandatangani atas nama Wahyudin dan Wahyani. Hal mana selanjutnya direspon oleh DPD FPI Jawa Tengah untuk bersiap siaga mengawal acara keagamaan tablik akbar atas segala kemungkinan terburuk termasuk keadaan darurat yang menyebabkan harus dilakukannya pembelaan terpaksa menurut hukum sebagaimana dimaksudkan pasal 49 KUHP. Jauh-jauh hari mereka udah bikin surat. Isi suratnya minta untuk mengerahkan pasukan dari berbagai kota untuk menghadang daripada imam besar dan menggagalkan acaranya. Saya mau tanya, berarti yang mereka lakukan sengaja atau tidak? Terencana atau tidak? Berarti jahat atau tidak? Berarti ini bentrokan atau penyerangan? Bentrokan atau penyerangan? Insiden atau sengaja? Insiden atau sengaja? Sengaja, sudah. Ada kesengajaan memang, sudah. Yang ketiga, bahwa beredar pula surat tertanggal 16 Juli 2025 yang dikeluarkan gerombolan PWILS Pusat dengan nomor surat 00167 SI 007 PPLS 7 2025 yang pada pokoknya memberikan instruksi yang bersifat provokatif dan memerintahkan PWILS Indonesia untuk berkoordinasi dengan PWILS Jawa Tengah dalam kaitan acara keagamaan berupa tablik akbar yang akan dihadiri IBHRS. Jadi bukan hanya PWI Jawa Tengah, PWI Pusat pun sudah mengeluarkan instruksi. Berarti saya mau tanya, berarti ini terencana atau tidak? Sengaja atau tidak? Sengaja. Yang keempat, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh gerombolan PWILS pada acara keagamaan di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang pada tanggal 23 Juli 2025 adalah penyerangan yang telah terencana serta dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan menyebabkan membahayakan nyawa warga sekitar yang oleh karenanya dilakukan pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP oleh warga masyarakat bersama para laskar yang menghadiri acara keagamaan tersebut. Ini mereka datang nyerang, laskar jaga tempat, kemudian laskar membela diri. Mereka yang datang, kalau laskar datang ke markas mereka itu namanya penyerangan, saudara. Tapi ini laskar jaga tablik akbar, kemudian mereka nyerang. Ketika mereka nyerang, laskar bela diri. Wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar.
saudara-saudara, dan daf'us sa'il bela diri dalam syariat hukumnya wajib, saudara. Hukumnya apa? Wajib, saudara. Kemudian yang kelima, bahwa sungguh pun begitu, IBHRS tetap menghimbau kepada para warga masyarakat yang menghadiri pengajian di Desa Pengundan, Petarukan, Pemalang untuk tetap kondusif dan tidak terpancing provokasi yang dilakukan oleh PWLS. IBHRS tetap beliau datang, saudara. Beliau tetap menyampaikan ceramahnya. Bahkan Bupati Pemalang pun datang, Dandim pun datang, Kapolres pun ikut naik ke panggung, saudara. Artinya sebetulnya andai kata nggak diganggu acara kondusif, tapi karena ada penyerangan itu yang bikin kacau berantakan. Tapi meski demikian, Imam Besar Habib Rizik Syihab tetap menyerukan supaya semuanya tenang, kondusif, tidak terprovokasi. Alhamdulillah. Dan yang saya lebih salut lagi, saudara, yang saya dengar, saya kebetulan kemarin nggak ikut karena saya sedang di luar kota, saudara. Saya dapat informasi dari kawan-kawan yang di lapangan, itu di lokasi tablik, di panggung, depan panggung, di tempat jamaah duduk, saudara. Jamaah berasa seperti nggak ada apa-apa, seperti aman, kondusif. Padahal ini PWI nyerang dari berbagai sisi, saudara, ngepung dari berbagai sisi. Kenapa jamaah bisa merasa aman, kondusif? Karena ada laskar-laskar yang begitu hebat. Mereka pasang badan mereka, walaupun resikonya nyawa, mereka berjuang untuk jaga tabligh akbar dan jaga para ulama, saudara. Takbir, takbir, hidup para laskar, hidup para laskar, hidup para laskar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kemudian yang ke-6, bahwa PWLS telah secara sistematis dan terstruktur melakukan berbagai provokasi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. Dengan berbagai upaya adu domba antara anak bangsa, juga telah seringkali melakukan persekusi terhadap dai dan pembubaran pengajian yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman mereka, serta membahayakan keamanan dan keselamatan warga yang sedang menghadiri pengajian, sehingga telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional. Yang ketujuh, saudara, menuntut pihak aparat penegakan hukum untuk mengusut dan menangkap serta melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan otak intelektual penyerangan, serta pihak yang telah melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap acara pengajian tanggal 23 Juli 2025 di Desa Pengundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya mau tanya, kalau pimpinan-pimpinan PWI yang melakukan provokasi, yang melakukan instruksi sehingga terjadi kerusuhan kemarin, saudara, terjadi penyerangan, kalau mereka ditangkap, setuju atau tidak? Kalau kepolisian menangkap mereka, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Ini kelompok-kelompok intoleran, Pak, kelompok-kelompok anti kebinekaan yang merusak kebinekaan negeri kita. Maka wajib untuk ditangkap, saudara, demi menjaga toleransi dan kebinekaan di tengah kita. Alhamdulillah. Yang ke-8, menuntut kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mengambil langkah-langkah menyelamatkan persatuan nasional dengan membubarkan PWI. Setuju? 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 Takbir. Kenapa kita minta PWI dibubarkan, saudara? Karena membahayakan kebinekaan kita. Dan dia udah banyak melanggar undang-undang ormas, saudara. Kalau dulu Front Pembela Islam dibubarkan, kenapa sekarang PWI nggak bisa dibubarkan? Padahal pelanggarannya lebih fatal, rasis, fasis, anarkis, melanggar daripada undang-undang dan melanggar undang-undang ormas. Kira-kira kalau dibubarkan, setuju atau tidak? Dukung atau jangan? Kita minta Presiden untuk membubarkan PWLS yang telah nyata secara sistematis dan terstruktur menjadi ancaman bagi persatuan nasional, serta memerintahkan aparat penegak hukum di bawah Presiden untuk segera menangkap segala pihak, termasuk pelaku, pendukung, dan intelektual dari PWLS yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan provokasi, intimidasi, dan persekusi yang bermuatan rasis, fasis, dan diskriminatif. 9. Menuntut Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk mencopot dan sesuai kewenangannya memberikan hukuman terhadap oknum aparat pemerintahan, baik dari aparatus sipil, militer, polisi maupun intelijen yang ikut mendukung tindakan-tindakan jahat dari PWLS. Karena kalau nggak ada yang nge-backing, PWI nggak bakal seberani itu, saudara.
Kenapa dia berani? Karena ada yang backing. Betul? Dari aparat. Makanya kita minta kepada presiden, ini berarti yang backing menjadi ancaman juga buat persatuan nasional. Kita minta supaya mereka dipecat, dicopot dari jabatannya, saudara. Setuju? Setuju? Kemudian saudara, yang ke-10, menyerukan kepada segenap umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk bersatu padu menolak PWLS yang telah nyata menjadi ancaman bagi persatuan nasional, yang mengingatkan kita dengan modus operandi yang dilakukan oleh gerakan PKI di tahun 1948 dan 65, di mana kerap menyerang para ulama dan pengajiannya, baik dari kiainya maupun habaibnya serta kalangan santri dan umat Islam secara umum. Saya mau tanya, dulu tahun 48 dan tahun 65 yang memusuhi ulama siapa? Orang kompak yang memusuhi ulama siapa? Yang menjadi ancaman buat majelis-majelis siapa? Yang memusuhi habaib siapa? Yang memusuhi pesantren siapa? Berarti kalau sekarang ada orang, ada kelompok suka bubarkan pengajian, berarti mirip dengan yang ke-10 atau yang ke-11, menyerukan kepada segenap kiai, habaib dan ulama serta tokoh Islam di seluruh tanah air untuk merapatkan barisan dan memperkuat persaudaraan demi menjaga umat Islam dari segala bentuk propaganda busuk musuh-musuh Islam yang senantiasa menyesatkan umat dari jalan yang benar. 12, menyerukan kepada seluruh pengurus FPI beserta sayap juangnya untuk waspada dan senantiasa bersiap siaga atas segala kemungkinan, termasuk bila harus berperang melawan gerakan Neo PKI demi keselamatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi bangsa Indonesia dari kejahatan Neo PKI. Jakarta, 29 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 24 Juli 2025 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Ketua Umum Habib Muhammad Al-Attas dan Sekretaris Umum Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Makanya saya mau tanya, kalau begitu jawab yang kompak. Kalau besok ada yang mau coba pecah belah habaib dan kiai lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, orang semangat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau coba ganggu-ganggu pengajian tabligh akbar, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang mau coba menyerang pengajian kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kerukunan. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, semua angkat tangan. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Angkat tangan semua bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Bila Islam bersatu. Umat Islam bersatu, umat Islam, ormas Islam, habaib dan kiai dan pesantren, majelis taklim, umat Islam Indonesia, Indonesia, Indonesia siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Kita doakan terakhir, mudah-mudahan saudara-saudara kita dari PWI, mereka muslim, mereka sebangsa dan setanah air dengan kita, mereka saudara kita. Mudah-mudahan mereka-mereka yang termakan fitnah, mudah-mudahan segera dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, dikasih petunjuk dan hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan